Halo semuanya, Miss Asti berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat tentunya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran TIK, namun review dulu, kita mengulang dan baru nanti akan ada kesempatan kalian untuk berlatih. Nah, yang minggu lalu itu kan kita sudah belajar tentang header dan footer. Nah, sekarang kalian akan mempelajari lagi. Jadi kita buka dulu. Kalau Miss Asti sebenarnya bisa membuka dari sini MS Word-nya. Tapi kalau misalkan kalian tidak ada, belum kalian keluarkan di situ, kalian bisa ambil dari sebelah sini. Kalian ketik saja Word, kalian bisa ambil langsung di sini, double klik, atau kalian juga bisa masuk ke Windows kalian di sini, di jendela kalian ambil all programnya. Kalau misalkan belum muncul, terus kalian cari di Microsoft kalian. Oke, nah seperti ini. Baru nanti saat kalian sudah tahu, oh tempat saya ada di mana ya, nanti tinggal double klik maka akan muncul. Oke. Miss, apakah bisa menggunakan handphone jika saya tidak memiliki laptop? Tentu saja bisa. Jadi kita bisa membuat yang baru di sini, kita pilih saja yang blank dokumen atau dokumen kosong. Oke. Terus yang selanjutnya, kita bisa melakukan pengaturan di sini. Kita mau ukuran kertasnya berapa, dan ini batas atas, batas kiri, batas bawah, batas kanannya berapa. Yang pertama Miss Asti akan memilih batas atasnya itu adalah 2 cm, batas bawahnya juga sama 2 cm, batas kirinya, terus batas bawah dan batas kanannya juga sama 2 cm saja. Dan ini posisi kertasnya ya, bisa kalian atur untuk landscape bentuk ini bentuknya, kalau untuk portrait seperti ini. Oke, Miss Asti memilih yang portrait saja. Dan kertasnya ini bisa dipilih sesuai kebutuhan kalian. Contohnya, kalau misalkan kertas itu tidak ada ukurannya sesuai kalian inginkan, misalkan kalian perlu F4, tapi di sini belum ada F4-nya, berarti kalian bisa ambil di custom size. F4 itu adalah 21,5 dan di sini itu 330. Nah, 300 mm, jadi kita cukup menuliskan 33 cm. Kalau sudah sesuai keinginan kita, baru kita oke. Maka posisinya akan berubah sesuai yang sudah kita masukkan perintahnya tadi. Terus selanjutnya, kita akan menuliskan artikel di sini. Nah, karena misalnya sudah tidak membuang waktu, jadi misalnya akan mengambil sebuah artikel dan misalnya saja kalian bisa mengetiknya di sebelahnya, lalu misalnya copy paste. Oke ya. Nah, terus ini kan judul Miss Asti akan mengajak kalian untuk memberikan di bagian judul itu sebenarnya huruf depan saja yang besar. Di bagian ini harus nanti S-nya dan M-nya yang besar, tapi Miss Asti mau mengajak kalian menggunakan yang ada di sini. Nah, ini bisa diatur nih, misalkan judul seperti ini. Nah, jadi nggak cuma satu persatu, tapi ambil perintah di sini. Nah, terus kita bold, kita tebalkan, kita posisikan di tengah. Ini misalnya sambil mengulang tab home-nya. Terus kita beri jarak di antaranya, kita bisa enter. Nah, semacam ini. Jadi kelihatan bahwa ini judulnya. Kalau judul supaya lebih jelas lagi, oh ukurannya mau diperbesar. Nah, kalian bisa ngatur di sebelah sini untuk ukuran hurufnya. Oke ya, kita berikan misalkan di sini 18. Nah, terus kalau misalkan kalian mau mengatur untuk spasi dan sebagainya, mau spasi dari sebelah sini. Biasanya kan kalau teks-teks itu pengaturannya 1,5. Kita diatur di sini untuk paragrafnya ini sudah 1,5. Kalau mau kecil lagi bisa dipilih seperti ini. Ya. Karena ini sudah 1,5, maka cukup. Dan Miss Asti hanya menginginkan ini lebih kecil. Di sini kalau misalkan kalian mengganti ukuran huruf di bagian endingnya ini, nah ini juga bisa mengubahnya menjadi lebih dekat lagi. Terus jenis hurufnya, jenis hurufnya kalian bisa milih di sini, ada banyak sekali ya. Misalnya akan menuliskan semacam ini, misalkan bisa pilih mono, nah dia akan berubah semacam ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian ada suatu hal yang ingin kalian garis bawahi, nah perubahan terjadi saat dilakukan.
misalkan Miss Asti tambahin teks sedikit saja, do your best. Nah, ini kan dalam bahasa asing atau dalam bahasa Inggris, maka kita selalu menuliskan kalimat yang menggunakan bahasa asing dengan garis diposisikan miring atau italik semacam ini. Oke, kalau bahasa Indonesia semacam ini, dia boleh tidak menggunakan italik. Jelas ya sampai di sini ya. Kalau misalkan kalian ingin mengganti warna dan sebagainya, warna hurufnya, masih ingat ya, posisinya ada di sebelah sini. Tinggal kalian pilih sesuai keinginan kalian. Kalau misalkan kalian menginginkan, oh ini akan kalian buat dengan warna biru tua, bisa semacam ini. Oke. Nah, kemarin kita sudah menambahkan untuk mempelajari tentang header dan footer. Jadi kita bisa masuk ke insert. Kita klik di sini ada header dan footer. Nah, kita klik di bagian headernya ini, kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kita sebenarnya juga bisa membuat sendiri, ya. Miss Asti mau mengajak kalian untuk memilih salah satu yang ada di sini dan mau ditambahkan yang ini saja. Untuk judul kecil dokumennya, Miss Asti mau menambahkan di sini kalimatnya adalah sekarang saatnya. Oke, dan Miss Asti akan mengganti jenis hurufnya. Di sini Calibri Miss Asti ganti menjadi sepertinya ini akan lebih baik kita ke Cambria saja. Oke, Miss Asti ingin ini default saja. Oke, dan kita posisikan tetap di sini saja. Jelas ya, ini untuk headernya. Terus kalau misalkan Miss ini kenapa ada satu? Ya, ini di halaman satunya. Nanti kalau misalkan ada di halaman yang lainnya lagi, maka akan berubah. Oke. Terus kalau misalkan Miss kalau nggak nambah footernya gimana? Sama, kita masuk ke insert, kita ambil yang footernya ini, terus kita bisa milih ini yang sesuai dengan kebutuhan kita, mana yang akan kalian gunakan. Oke, bisa kalian lihat ya, di sini ada yang ada tulisan yang harus pakai halaman atau pakai garis dan sebagainya. Kita bisa memilih salah satu dari itu, atau kita bisa menghias, termasuk yang kemarin itu waktu kita ada video, bukan video pembelajaran, tapi waktu kita telekonferensi itu Miss Asti menyampaikan bahwa kita bisa menggantinya bahkan dengan foto kita. Oke ya, Miss Asti akan memilih salah satu yang ada di sini saja. Jadi kita misalkan Miss Asti mau ambil yang ini. Nah, di sini tulisan Asti ini akan Miss Asti ganti dengan nama lengkap saja. Oke, jangan kapital semuanya. Nanti kita ganti ya. Nah, misalkan semacam ini. Kalian bisa menuliskan nama kalian di sini, dan di sini juga ada keterangan halamannya. Miss, apakah bisa juga diganti ini huruf-hurufnya? Bisa, ini sama. Kita bisa ganti hurufnya di sini sesuai dengan keinginan kita. Oke? Cukup jelas ya. Jadi Miss Asti akan memilih dulu salah satu saja yang ada di sini. Kita memilih mono saja seperti ini. Nah, semua yang diberlakukan di sini selama kita blok di situ berarti sebenarnya dia juga bisa kita gunakan. Nah, contohnya semacam ini. Oke, karena by itu B-nya kecil, kita ganti dulu. Oke, seperti ini ya. Terus Miss, ini hurufnya bisa diganti ukurannya, sama bisa diganti juga. Oke, nah seperti ini. Jadi kita sudah menambahkan footer dan header kita. Jadi kalau kalian bisa melihatnya di sini bagian atas dan bawahnya nanti akan sama, akan kelihatan. Ini ada sekarang saatnya. Sekarang saatnya melakukan bla 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 seperti teksnya yang sudah ada di situ. Plus ini akan ada. Nah, Miss itu nanti kalau di print misalkan, apakah itu jelas kok tulisannya abu-abu kayak blue? Itu tetap jelas. Nah, seperti ini. Ini posisinya ini nanti akan jelas juga. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, ini hanya review saja tentang materi sedikit di bagian tab home dan kalian menambahkan header dan footernya.
Nah, selanjutnya akan ada penugasan untuk kalian supaya kalian lebih mahir lagi dan kalian bisa berlatih. Tentunya sebelum kalian melakukan penugasan di situ, kalian lihat baik-baik di sini teksnya seperti apa. Kalian bisa membaca, misalnya dibacakan sebentar. Sekarang saatnya melakukan perubahan. Oke ya. Bebas menjadi diri sendiri adalah hal yang paling menyenangkan dalam hidup. Karena tidak ada beban untuk menyenangkan hati siapapun selain diri sendiri dan Tuhan. Jadilah diri sendiri. Orang lain tidak dapat mengubah diri kita. Mereka hanya mampu memengaruhi kita. Jika itu baik untuk semuanya, mengapa kita harus menunda untuk berubah? Miliki kesadaran diri yang mendalam untuk melakukan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Bermula dengan mengubah diri kita sendiri. Beranilah berjuang. Saat kita sukses, kita bukan hanya bangga dan bahagia, namun juga mampu menginspirasi orang lain. Perubahan itu tidak berhenti pada pikiran dan perkataan saja. Perubahan terjadi saat dilakukan. Do yourself. Yang terbaik, do your best, do the best, always. Oke. Kalian lakukan itu dengan diri kalian sendiri sesuai dengan kemampuan kalian, dan itu yang terbaik. Nah, tugas kalian seperti apa? Nanti simak baik-baik ya, tugasnya akan seperti apa. Dan tentunya Miss Asti akan mengajari kalian lagi, mengulang lagi bagaimana untuk menyimpan. Ini kan masih tulisan namanya kan filenya dokumen 1. Yuk kita ubah menjadi, kita save as dulu karena ini penyimpanan yang pertama. Kita masuk ke sini. Terus kita ubah namanya menjadi apa? Sesuai dengan nomor absen kalian. Terus kalian misalkan kelas 5. Nah, ini kelas kalian, nomor absen, kelas, baru kemudian nama kalian. Oke, dan namanya adalah nama lengkap kalian. Kurang satu kata. Jelas ya? Kemudian kalian akan menyimpannya dulu sebelum nanti kalian masukkan kan ke bagian itu. Kalian simpan ke folder yang kalian biasanya gunakan. Oke. Nah, Miss Asti akan masuk ke sini, TIK kelas 5, bahan ajar, masuk ke MS Word. Nah. Oke, seperti ini baru kalian save, maka nanti akan berubah. Nah, ada nomor, kelas, nama lengkap kalian. Jelas ya? Jadi filenya harus diganti dulu namanya sebelum kalian kirimkan. Lanjutnya, simak baik-baik tentang kegiatan kalian. Oke. Oke, sekarang waktunya kalian berlatih. Latihannya seperti apa, Miss? Mudah sekali. Latihannya adalah kalian membuat sebuah paragraf yang berisi tentang opini atau pendapat kalian bahwa kalian akan melakukan perubahan apa dalam hidup kalian di masa sekarang ini dan dimulai dari sekarang juga. Nah, di paragraf kalian itu nanti pastikan judulnya kalian beri warna yang berbeda dari teks kalian. Oke, termasuk pilihan fontnya atau pilihan hurufnya. Kemudian kalian cukup memberikan satu kali tab saja untuk menjorok ke dalam di paragraf kalian. Kalian hanya membuat satu paragraf saja, oke? Dalam satu paragraf minimal atau paling sedikit terdiri dari 5 kalimat. Di bagian headernya, kalian silahkan menuliskan kalimat atau kata yang menurut kalian penting dari judul yang sudah kalian buat. Jelas ya? Jadi paragraf yang kalian buat tidak boleh mengambil dari pendapat orang lain, artikel orang lain, apalagi dari yang Miss Asti tulis di sini. Itu harus murni hasil pemikiran kalian. Jelas? Terus di bagian footernya, kalian bisa menuliskan di sini adalah created by nama lengkap kalian siapa dan ada halamannya. Pemilihan huruf dan sebagainya di sini Miss Asti bebaskan kepada kalian, jadi kalian bisa mengganti huruf sesuai dengan selera kalian. Ukurannya silahkan kalian pilih, ukurannya 12. Untuk spasi kalian silahkan memilih 1,5. Untuk ukuran kertasnya adalah F4. Dan batas atas, batas bawah
batas kiri, batas kanannya adalah 2 cm. Paham ya semuanya ya? Oke, yang selanjutnya, jika ada tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa-bahasa asing, kalian silahkan untuk kalian buat italic atau miring. Kalau bahasa Indonesia tidak masalah ya. Terus tugas itu kalian kirimkan ke Google Classroom dengan kode kelas yang kalian sudah punya, ini sesuai dengan kelas kalian masing-masing, atau melalui link pengumpulan. Jelas semuanya? Nah, pengumpulan ini paling lambat adalah hari Jumat. Hari Jumat minggu depan. Oke? Hari Jumat minggu depan. Nah, kalau kalian mengalami kesulitan dan sebagainya, silahkan kalian menghubungi atau bertanya kepada Miss Asti secara langsung. Tapi Miss Asti ingin kalian melihat dulu video ini dari awal sampai akhir. Jelas ya semuanya? Lakukan usaha terbaik kalian, dan file yang kalian kirim harus dalam bentuk apa? Word. Harus dalam bentuk dokumen. Karena file yang tidak dalam bentuk dokumen nanti tidak akan bisa terkirim, karena linknya sudah Miss Asti atur. Ingat baik-baik, pengumpulan paling lambat adalah tanggal 6 November 2020 atau hari Jumat minggu depan. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita hari ini, dan selalu lakukan usaha terbaik kalian. Berbagilah kepada orang lain tentang apapun juga ilmu yang kalian miliki, karena pasti juga akan bermanfaat bagi orang lain. Oke? Do your best. God bless you all. Bye.